Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat transportasi, kembali lagi di Ngepoin Transportasi. Kali ini kita akan membahas banyak hal menarik yang tentunya inspiratif tentang dunia transportasi. Baik, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Eri Deri Marianto ATDMT selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Mas Fikos, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Baik Mas Fikos, Baik, sehat. baik Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik Bapak, selaku Kepala Bidang LLJ nih Pak, apa sih Pak tugas dan pokok fungsi dari bidang lalu lintas angkutan jalan ini Pak? Jadi begini Mas Fikos dan juga Sobat Ngepot Dinas Sobat transportasi Pak. Oh, Sobat Transportasi. Wah, Siapa? ini diulangi enggak ya? Lanjut Oh Pak. ya, Sobat Transportasi. Jadi eh, tugas bidang lalu lintas ini cukup banyak, yaitu Banyak mulai Pak. dari menyiapkan bahan, rencana program, melakukan evaluasi dan pelaksanaan, sampai melaksanakan terkait lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Jawa Jawa Tengah. Tengah. Jadi banyak sekali tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan itu dibagi menjadi 3 seksi. Tiga Jadi sesi. ada seksi manajemen lalu lintas jalan, kemudian seksi rekayasa lalu lintas jalan, dan yang terakhir adalah seksi keselamatan lalu lintas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Jalan. Oh. Nah, itu kita dibantu oleh seluruh staf. Lebih kurang seperti itu Mas Vikos. Siap Bapak. Izin Bapak, pertama kita membahas mengenai seksi manajemen lalu lintas jalan Oh nih ya, Pak. itu menarik itu Mas Vikos ya. Baik Bapak. Untuk manajemen lintas jalan sendiri Pak, tugas pokok dan fungsinya itu seperti apa sih Pak? Sama, jadi paling tidak untuk seksi manajemen lalu lintas jalan itu adalah mulai dari merencanakan, kemudian menyiapkan bahan, melaksanakan sampai evaluasi dan laporan terkait dengan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di jalan provinsi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Jawa Tengah. Tengah. Itu Baik. yang kita lakukan. Di sana ada berbagai macam. Jadi misalnya adalah terkait dengan WTN, Gitu ya. Wahana Tata Nugraha. Nugraha. Jadi pada waktu COVID itu sempat terhenti. 2023 kita melaksanakan lagi dan baru diumumkan 2024. Untuk terkait BTN, Provinsi Jawa Tengah itu mendapatkan Piala BTN Wiratama. Wiratama. Itu sudah yang kelima kalinya berturut-turut. Ada jeda pada waktu masa COVID. Kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Kota yang mengikuti BTN itu ada sekitar 21 dari 35 kabupaten kota, itu ada 21. Dan 21. kita harapkan di tahun 2025 ini minimal juga sama atau syukur-syukur bisa 35 kabupaten kota bisa mengikuti Mas Vikos. Nah, cuma nggak tahu ini di kabupaten kota dengan posisi sekarang ada istilahnya realokasi anggaran atau Anggaran ya Pak efisiensi ya. anggaran ini bisa dilaksanakan atau tidak. Kita masih juga menunggu dari Kementerian Perhubungan. Tetapi prinsipnya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah seandainya itu diselenggarakan itu juga siap untuk melaksanakan. Yang kedua di seksi manajemen itu adalah terkait dengan analisa dampak lalu lintas. Jadi untuk Andalalin, untuk Pemrakarsa di jalan provinsi itu diwajibkan untuk setiap kegiatan atau ruang bangunan dan sebagainya wajib Anda lalin. Ada kriterianya. Kriteria yang bangkitan rendah, bangkitan sedang, dan bangkitan tinggi. Tahun 2024 kemarin kita sudah menerbitkan 68 Mas Wikos. 68 dokumen Andalalin, baik itu bangkitan rendah, sedang, dan tinggi. Juga ada surat keterangan. Surat keterangan itu untuk yang tidak wajib Andalalin. Tidak wajib Andalalin, kadang-kadang mereka juga membutuhkan. Selain itu, di seksi manajemen, selain 2 tugas yang tadi kami sampaikan, itu juga ada yang terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan
provinsi. Misalnya seperti ini, misalnya di ruas jalan Semarang Gubuk. Ruas jalan Semarang Gubuk itu ada pasar namanya Pasar Godong, itu misalnya terjadi krodit, kondisi pintu masuk dan keluar pasar, kemudian pas di jalan provinsi itu harus diapakan. Itu beberapa kali dibahas kemudian dengan pihak-pihak terkait. Kemudian itu bisa kita tetapkan manajemen rekayasa yang pas seperti apa supaya ruang jalan ini bisa maksimal untuk digunakan sebagai ruang lalu lintas. Ya, lebih kurang seperti itulah untuk seksi baik, manajemen Bapak. Mas Bikos. Oh, berarti intinya dari seksi manajemen itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah PTN ya Bapak, ada Iya. Wahana Tata Nugraha. Iya. Kemudian adalah tentang perizinan lalin dan kemudian Iya. rekayasa lalu lintas ya Pak ya. Iya. Izin Bapak untuk PTN sendiri Pak, untuk indikator penilaiannya itu apa saja sih Pak ya? Indikator penilaiannya itu yang pertama adalah terkait dengan kondisi angkutan umum di perkotaan itu. Angkutan umum di perkotaan itu seperti apa. Kemudian nanti ada istilahnya penilaian. Penilaian dari sekarang penilaiannya oleh pihak ketiga. Jadi bukan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama kita, tapi diserahkan oleh pihak ketiga. Itu dari kondisi angkutan umum. Yang kedua adalah terkait dengan kondisi lalu lintasnya. Kondisi lalu lintasnya, manajemen dan rekayasa di jalan kotanya dalam suatu kabupaten itu seperti apa. Kemudian yang ketiga juga adalah terkait dengan anggaran untuk sektor perhubungan itu berapa persen dalam APBD-nya. Itu nanti menjadi rangkaian. Kemudian pada saat penilaian itu diminta kepala daerahnya untuk paparan program-programnya, dan tentunya dengan kondisi lalu lintas yang ada. Termasuk di dalamnya barangkali adalah pemasangan fasilitas perlengkapan jalan. Apakah di jalan-jalan yang di kota yang tadi saya sampaikan telah dipenuhi untuk fasilitas perlengkapan jalannya Mas Vikos. Ya lebih kurang seperti itulah untuk Wahana Tata Nugraha tadi Pak, ya, indikator gitu, penilaiannya lah ya. Betul Oh, Mas berarti Vikos. cukup banyak juga ya Pak ya. Cukup banyak gitu. Baik Pak, selanjutnya Pak, mengenai prosedur nih Pak, prosedur penilaian terhadap dokumen andalalin itu apa saja Pak? Jadi ada 3 yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk bangkitan rendah, sedang, dan tinggi. Untuk bangkitan rendah itu untuk bangkitan rendah. Jadi itu nanti ada kriterianya. Ketika dari kriteria itu masuk bangkitan rendah, misalnya rumah makan itu bangkitan rendah. Jadi kalau bangkitan rendah itu cukup standar teknis. Jadi mereka mengajukan dari para pemohon, misalnya tadi saya contohkan rumah makan tadi, dia cukup mengajukan ke Dinas Perhubungan Provinsi apabila di jalan provinsi, kemudian tidak dibahas. Jadi sudah disederhanakan, tidak dibahas. Kemudian rencana dari pemohon itu seperti apa? Ketika barangkali rencana mitigasinya sudah pas, langsung kita terbitkan persetujuan teknis andalalinnya. Itu untuk bangkitan yang rendah. Untuk bangkitan yang sedang itu diwajibkan adalah menyusun dokumen yang di dalamnya menjelaskan terkait dengan mitigasinya ya, yang terutama mitigasinya untuk ruang kegiatan tersebut, mitigasinya seperti apa. Kemudian nanti dibahas tapi terbatas itu paling Dinas Perhubungan Kabupaten Kota dan Kepolisian atau Polres setempat. Setelah dibahas, kemudian ada saran dan masukan, kemudian persyaratan yang lain sudah memenuhi, kita akan terbitkan pertek untuk bangkitan sedang. Kemudian kalau yang bangkitan tinggi tadi yang kami sampaikan, misalnya pabrik dengan luas lahan barangkali cukup besar, lebih dari berapa itu 20.000 meter persegi barangkali, itu juga kita lakukan pembahasan. Jadi setelah barangkali dokumen andalalinnya masuk ke kita, kemudian kita bahaslah. Pembahasan ini melibatkan banyak pihak, mulai dari unsur provinsi, unsur kabupaten atau kota, sampai unsur kecamatan. Jadi unsur kecamatan yang paling rendah itu minimal camatnya
dan polseknya. Nanti saran dari polsek dan kecamatannya apa. Baik, Kemudian yang kedua dari kabupatennya. Dari kabupatennya itu lengkap, mulai dari perizinan, kemudian instansi di bidang apa ini prasarana jalan kayak ya, PU itu PU. kita undang, kemudian Satpol PP-nya juga kita undang, pelayanan perizinannya juga undang, polisinya juga kita undang. Kemudian yang terakhir barangkali yang dari provinsi lengkap, dari mulai Ditlantas Polda, kemudian PU Bina Marga Cipta Karyanya sama kita. Itu lebih kurang seperti itu Mas Bikos. Berarti intinya untuk kalau misalkan kayak bangkitan rendah itu tidak membutuhkan penyusunan dokumen ya Pak? Ya Kalau yang betul. sedang dan tinggi harus ada dokumen. Harus ada Nah, dokumen. baik Bapak. Izin Bapak untuk Pertek Andalan ini itu butuh waktu berapa lama sih Pak dalam penerbitannya itu? Cepat, itu paling lama itu 14 hari. Bahkan kalau untuk bangkitan rendah yang tadi saya sampaikan yang tidak dibahas itu cukup 3 hari. 3 hari sudah terbit, dari dokumen itu diterima oleh kita. 3 hari sudah jawaban pasti sudah terbit. Sepanjang persyaratan itu lengkap. Biasanya yang kurang adalah KKR-nya, keterangan rencana kota, atau yang dulu sering disebut dengan izin lokasi. Izin Kadang-kadang lokasi. mereka juga sudah mengajukan tapi belum itu. Itu yang kadang-kadang bikin lama. Tapi sepanjang itu telah memenuhi syarat, cukup 3 hari yang bangkitan rendah. Baik Bapak. Oke Bapak, sekarang kita akan membahas mengenai seksi rekayasa lalu lintas nih Pak. Apa sih Pak kegiatan yang ada di seksi rekayasa lalu lintas itu sendiri sih Pak? Ya, jadi di seksi rekayasa lalu lintas yang utama adalah terkait pelaksanaan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, Mas Vikos. Siapa Pak? Jadi untuk tahun ini cukup banyak yang dipasang. Ini ada catatannya di data saya. Jadi di tahun 2025 itu pemasangan lampu penerangan jalan umum itu di ruas Kertek Sapuran. Kertek Sapuran itu ada di Kabupaten Wonosobo. Itu ada 13 unit. Kemudian yang kedua di ruas Jalan Batur Dieng, itu Diengnya masuk Kabupaten Banjarnegara, Dieng yang Banjarnegara ya, ada 38 unit. Itu tahun 2024 yang lalu itu ada kecelakaan elep. Jadi ini termasuk dari informasi masyarakat sana cukup gelap dan sebagainya, sehingga kita pasang di tahun 2025 ini. Kemudian di Wadas Selintang Selokromo itu kita pasang 41 PJU. Kemudian di Wonogiri Manyaran Blimbing sampai dengan batas DIY itu ada 40 unit. Dan yang terakhir adalah di ruas jalan Pati Kayen Sukolilo itu kita pasang 10 unit Mas Vikos. Selain itu di tahun 2025 ini kita juga memasang rambu-rambu 100 buah. Cukup banyak, jadi kita pasang di ruas jalan Wanaya Sambatur, ini juga di Kabupaten Banjarnegara. Kemudian di Kajen sampai dengan batas Batang, itu di wilayahnya Balai 6, itu ada hanya 2 buah, itu di daerah rawan kecelakaan atau di sekolah, itu di sekolah yang juga sekaligus dipasang marka oleh Balai 6, kita tambahi dengan 2 rambu. Kemudian di ruas jalan di Boyolali, dari Boyolali sampai ke Jerakah Kabupaten Magelang itu kita pasang 3. Ini kaitannya dengan kendaraan yang sumbu 3 ke atas supaya tidak masuk ke sana karena tanjakannya cukup berat Mas Vikos. Jadi kita pasang. Kemudian di Blabak sampai dengan batas Boyolali itu juga ada 1 buah, tapi itu satu rangkaian jalur tadi. Jadi di jalur mulai dari Boyolali, batas Magelang sampai dengan Jerakah, batas Kabupaten mana di Magelang itu kita pasang totalnya ada 4 dengan rincian tadi. Ada yang 3, ada yang 1 tadi Mas Vikos. Oh, berarti intinya untuk rekayasa jalan itu menangani tentang fasilitas perlengkapan jalan itu sendiri ya Pak? Jadi itu mulai dari proses perencanaannya,
kemudian dimasukkan di database, kemudian setelah masuk di database kita usulkan melalui tahapan-tahapan ya, mulai tahapan di intern bidang, kemudian ke program sampai dengan ke Bapeda dan sebagainya. Kemudian setelah anggarannya turun, baru kita eksekusi, kita mulai dari pengadaannya, dan pengadaannya adalah kita melakukannya melalui e-katalog Mas Vikos. Jadi relatif waktunya juga lebih cepat. Lebih cepat ya Bapak. Iya. Izin Bapak, ketika misalkan nih Pak, ada warga atau masyarakat nih Pak, itu fasilitas perangkat jalannya rusak Pak. Itu Ya. bagaimana cara melaporkannya itu Pak? Bisa. Jadi yang pertama lewat kanal-kanal aduan. Kanal-kanal aduan dari Dinas Perhubungan itu ada, mulai dari IG, Facebook, kemudian di fasilitas perlengkapan jalan itu sendiri juga dipasang stiker. Oh, Jadi nomor aduan di situ, itu satu. Kemudian juga ada yang melalui kanal aduan di Laporgub. Lapor Kemudian ada juga yang melaporkan lewat kanal aduan yang ada di kabupaten kota. Jadi kemudian setelah aduan itu disampaikan, biasanya setelah sampai ke kita pilih. Nanti bisa didistribusikan di balai atau ditangani oleh bidang lalu lintas. Lebih kurang seperti itu. Baik, untuk sobat transportasi, apabila ada fasilitas perlengkapan yang rusak, kalian dapat melaporkan melalui Laporgub ataupun dengan DM di IG Perhubungan JTG. Baik Bapak, untuk misalkan nih Pak, laporan dari masyarakat. Lah itu ketika kita telah melaporkan nih Pak, apakah langsung ditindakkan atau untuk anggaran tahun depan ataupun bulan depan Pak untuk ini Kalau Pak? rusak langsung ditangani Mas Bikos. Langsung ditangani, Jadi misalnya PJU ada yang mengadukan rusak, langsung ditangani. Kita cek, misalnya dicek oleh teman-teman balai ya, yang ujung tombaknya ada di balai. Ternyata hanya masalah MCB-nya. MCB-nya turun misalnya, ternyata hanya cukup dinaikkan. Ada juga kasuistis, misalnya ternyata tersambar petir misalnya, tersambar petir itu rusak lah. Kalau sampai rusak ada yang konslet lah, itu untuk penggantiannya mungkin butuh waktu ya Pak ya. Ya. Kemudian misalnya lampunya yang rusak nanti harus diganti lah, itu biasanya kalau yang lampunya rusak harus diganti, kita harus menunggu tahun anggaran berikutnya apabila di balai tidak memiliki stok. Tapi saat ini di setiap balai ada stok persediaan lampu Mas Bikos, tapi kadang-kadang memang stok itu tidak cukup lah. Itu tadi barangkali yang membutuhkan waktu. Berarti ya intinya harus melihat dari urgent-nya itu lah Pak ya. Betul, ya betul Kalau sekali. misalkan urgent mungkin dapat ditindaki, ataupun misalkan kayak ada yang butuh bahan ataupun yang harus kita inden atau menunggu. Jadi menunggu waktu dulu ya Pak ya. Betul, ya. Tapi prinsip bahwa aduan itu akan ditindaklanjuti dalam waktu 1 kali 24 jam apabila memang tidak diperlukan penggantian bahan atau persediaan dari komponen lampu itu sendiri Mas Bikos. Oke Bapak, baik, terima kasih Bapak. Izin Bapak, misalkan nih Pak, kayak kasus contoh Pak nih, misalkan kayak bagaimana sih Pak penanganan pemeliharaan terhadap fasilitas umum yang rusak, atau misalkan seperti PJU nih Pak, misalnya PJU yang hilang gitu loh Pak. Kalau yang PJU yang hilang, yang pertama pasti kita akan dicari sebabnya dulu. Hilangnya sebab apa? Misalnya karena ketabrak kendaraan dan kendaraannya tidak diketahui. Tiangnya roboh, kemudian lampunya, karena tiangnya roboh, lampunya hilang. Misalnya seperti itu Mas Vikos, itu juga pernah terjadi. Yaitu kita laporkan kepada pihak kepolisian. Kenapa kita laporkan? Karena memang PJU merupakan belanja modal, merupakan aset, sehingga kita laporkan kondisinya seperti apa. Kemudian untuk perbaikan nanti akan dilaksanakan oleh balai ketika suku cadangnya sudah ada, misalnya lampunya sudah ada, tiangnya kemudian bisa didirikan kembali, kemudian akan dilakukan perbaikan. Tapi prinsip kita akan laporkan. Pernah juga yang box panelnya hilang, dicuri ada beberapa kali, itu juga kita laporkan. Yang di dalam box panel itu kan ada macam-macam, ada MCB, kemudian barangkali ada peralatan yang lain, itu juga kita laporkan. Sepanjang kemudian bisa ditangani, kita akan tangani. Memang beberapa kejadian itu juga terjadi. Nah, kita melakukan langkah-langkah seperti ini Mas Bikos. Jadi
ketika lampu itu sudah berfungsi, biasanya kita akan menitipkan lampu itu kepada RT atau kepada masyarakat yang rumahnya paling dekat. Jadi Baik, Bapak. nanti kita minta tolong, jadi box panelnya tolong dijaga. Misalnya ketika kena petir, hanya MCB-nya turun, mereka kita minta bisa menaikkan. Dicoba dulu ininya apa. Kemudian kalau ada tangan-tangan yang jahil, yang barangkali iseng atau mencuri dan sebagainya, itu bisa bisa ditangani oleh Ditangani. masyarakat. Dan selama ini cukup efektif lah itu peran serta masyarakat itu, Mas Vikos. Oke, baik Bapak. Baik Bapak, kita lanjut ke yang seksi terakhir nih Pak. Yaitu Pak, untuk seksi ini yaitu seksi keselamatan nih Pak, keselamatan lintas jalan nih Pak. Sebenarnya apa sih Pak dari pengertian dari keselamatan itu sendiri dan tugas pokok dari seksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan tuh Pak? Ya, jadi keselamatan itu faktor yang sangat penting ya, Mas Vikos ya. Jadi keselamatan itu adalah apabila kita bisa mencegah atau menghindari dari kemungkinan resiko dan bahaya. Resiko dan bahaya yang akan kita hadapi ketika kita melakukan perjalanan. Contohnya, ketika saya melakukan perjalanan dari rumah ke kantor, risiko dan bahaya apa saja yang akan saya hadapi. Misalnya contohnya seperti itu, Mas Vikos. Jadi supaya kita bisa selamat, kita paling tidak harus bisa mengantisipasi kemungkinan risiko dan bahaya ketika kita melakukan perjalanan. Nah, lebih kurang seperti itu, Mas Vikos. Jadi sama dengan seksi yang lain, di seksi keselamatan tadi adalah tugas-tugas yang utama adalah terkait dengan mulai dari merencanakan, kemudian menyiapkan bahan sampai melaksanakan terkait dengan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Jawa Tengah. Ini, ya, Pak. Kita melakukan itu, Mas Vikos, ada beberapa hal yang dilakukan. Baik, Bapak. Jadi misalnya yang pertama adalah melakukan supervisi atau melakukan yang terkait dengan ramcek yang dilakukan oleh teman-teman dari Balai 1 sampai dengan Balai 6. Nah, ramceknya dilakukan di mana? Yang pertama yang menjadi tugas rutinnya teman-teman adalah di terminal tipe B. Di terminal tipe B itu yang dilaksanakan di seluruh terminal tipe B yang ada di Jawa Tengah. Jadi data sampai dengan bulan Februari ini, Mas Vikos, teman-teman dari balai yang sudah melaksanakan ramcek di terminal tipe B, jumlahnya cukup banyak. Jadi 2 bulan kurang, 2 bulan karena datanya ini data sampai dengan minggu ketiga, itu ada 1.670 yang dilakukan ramcek di terminal tipe B. Ini mulai dari ada angkutan antar kota, antar provinsi, kemudian ada AKDP, antar kota dalam provinsi, ada Angkudes maupun angkutan pedesaan. Dari 1.670 kendaraan ini, Mas Vikos, jadi di antaranya adalah yang melanggar, itu ada sekitar 229. Itu cukup banyak barangkali, namun ternyata yang paling banyak adalah pelanggaran administrasi. Apa itu administrasi? Adalah terkait barangkali adalah surat-surat kendaraan, mulai dari barangkali STNK, kemudian izin angkutannya dan sebagainya yang terkait dengan administrasi. Yang terkait dengan teknis, itu cukup kecil. Itu biasanya adalah terkait dengan kelaikannya atau dia buku kirnya mati atau tidak punya buku kir. Nah, ini kita lakukan terus-menerus. Jadi untuk ramcek yang dilakukan oleh teman-teman di Balai 1 sampai dengan Balai 6. Itu untuk angkutan orang. Kemudian ada lagi yang angkutan barang. Ini di bulan Februari ini juga cukup banyak. Jadi teman-teman kemarin kita lakukan di jalan tol. Itu mulai di jalan tol ruas Solo Ngawi, di ruas Solo Ngawi, kemudian di ruas tol Semarang Solo, kemudian juga di ruas tol Semarang Batang. Itu juga cukup banyak, Mas Vikos. Itu totalnya untuk angkutan barang yang kemarin kita lakukan di rest area hanya 4 kali.
itu ada 630 kendaraan yang kita lakukan pemeriksaan. Itu dilakukan bareng-bareng. Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian pihak pengelola tol itu masing-masing ya. Kalau Oke, Semarang Solo berarti adalah TMJ Transmarga Jateng. Kalau di Solo Batang berarti di Jasa Marga Solo Batang JSB. JSB. Solo Ngawi juga Jasa Marga Solo Solo Ngawi dan Ngawi. sebagainya. Dari 630 kendaraan ini ada cukup banyak 178 yang melanggar. Dari total dari 178 yang melanggar itu rinciannya yang overload muatannya. Jadi kita menggunakan timbangan portable. Itu yang overload ditemukan ada sekitar 120 kendaraan. Itu ada yang overload itu. Kemudian selain itu juga ada yang buku ujinya sudah tidak berlaku. Jadi barangkali karena satu atau lain hal mereka tidak melakukan care yang harusnya mungkin ya masa waktunya habis dia tidak lakukan care. Kemudian yang tidak diuji atau tidak memiliki ada 9. Itu yang untuk angkutan barang Mas Pikos. Kemudian juga untuk menghadapi angkutan lebaran nanti juga akan dilakukan yang pertama adalah dipul. Dipul itu terutama untuk angkutan pariwisata dan akap ya. Kemudian nanti barangkali juga di tempat-tempat wisata kita lakukan ramcek di tempat-tempat wisata pada masa liburan lebaran. Lebih kurang seperti itu Mas Fikos. Tujuannya adalah untuk menjamin keselamatan. Tadi yang saya sampaikan, mengurangi resiko dan bahaya di jalan raya. Lebih kurang seperti itu. Baik Bapak. Izin Bapak, untuk isu saat ini itu kan banyak kendaraan angkutan barang Pak dengan remblong. Langkah apa saja yang akan dilakukan sih Pak? Ya, jadi cukup banyak Mas Fikos tadi yang saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kelaikan. Kelaikan tadi ketika kita melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban di jalan tol, itu selain diperiksa surat-suratnya, pengemudi kan juga kita minta untuk melakukan pengecekan misalnya remnya seperti apa. Namun demikian begini Mas Fikos, jadi kebanyakan kalau berdasarkan data KNKT, remblong itu juga karena dipengaruhi juga oleh barangkali tata cara mengemudi atau cara-cara mengemudi. Nah paling enggak kalau remblong itu kenapa enggak keluar dari garasi langsung nabrak ya. Nah itu biasanya karena turunannya panjang, kemudian mereka menggunakan gigi tinggi barangkali, kemudian ketika akan dilakukan pengereman gagal dipindah ke gigi rendah. Jadinya netral. Itu mungkin barangkali beberapa kali temuan dari KNKT memang dari ke tata cara mengemudi. Jadi memang himbauan kita ketika melewati turunan yang panjang selalu gunakan gigi rendah ya, Pak, ya? Supaya tidak terjadi kegagalan pengereman. Lebih kurang seperti itu. Oke, Mas baik Fikos. Bapak. Jadi Bapak terkait dengan dua kegiatan besar ini Pak yang ada di seksi keselamatan, yaitu pelajar pelopor dan abdi asa teladan Pak. Ini bisa dijelaskan nggak Pak seperti apa itu? Jadi harapan kita di tahun 2025 ini juga akan kita selenggarakan. Kalau untuk provinsi anggarannya siap. Tapi untuk Kementerian Perhubungan seperti apa dan kabupaten kota seperti apa kita belum tahu. Intinya kalau untuk pemilihan pelajar pelopor tingkat provinsi Jawa Tengah itu adalah perwakilan dari 35 kabupaten kota, Mas Fikos. Jadi wakil-wakil dari 35 kabupaten kota itu akan dikirim ke tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi mereka akan mendapatkan pembekalan, kemudian juga akan dilakukan tes dari materi-materi itu akan dilakukan seleksi. Apa saja seleksinya adalah terkait dengan pengetahuan LLAJ. Yang kedua adalah barangkali pengetahuan tata cara dan tertib berlalu lintas. Kemudian asuransi dari Jasara Harja. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mereka kita minta menyusun kayak karya ilmiah atau karya tulis yang ini terkait dengan inovasi-inovasi yang akan dilakukan oleh adik-adik kita itu. Ada hal yang cukup menarik, Mas Fikos. Jadi dalam pemilihan itu yang akan diimplementasikan oleh adik-adik kita ini seperti apa? Mereka punya inovasi apa? Seperti beberapa waktu yang lalu itu juga
banyak sekali lah, misalnya terkait dengan penanganan di perlintasan sebidang, kemudian ada yang menciptakan teknologi yang bisa mengetahui kelelahan dengan jam tangan Jam barangkali, tangan, iya. detak jantungnya seperti apa itu di ini kan. Nah, setelah lulus setelah seleksi di tingkat provinsi, kemudian juara 1 dan juara 2 akan dikirim ke tingkat nasional untuk mengikuti pemilihan tingkat di Jakarta. Dan 2-3 tahun ini prestasinya cukup bagus. Yang 2023 kita dari Jawa Tengah juara pertama, sebelumnya juga memiliki nilai yang cukup bagus. Abdiasa juga seperti itu. Abdiasa kita lakukan di tingkat provinsi, kemudian di kabupaten kota merupakan perwakilan ya, itu sekitar 100 lah pesertanya di tingkat provinsi, kemudian juara 1, 2, 3 akan dikirim ke tingkat nasional. Tahun 2024 kemarin Abdiasa Teladan tingkat provinsi Jawa Tengah itu mendapatkan juara kedua, itu dari Cilacap. Cukup bagus prestasinya. Cukup bagus, Pak. Ya. Izin Pak, misalkan kayak pelajar pelopor Pak, untuk pesertanya itu apakah dari SMP, SMA, atau SMK atau semuanya bisa Pak? Itu dari SMA dan SMK, SMA dan sama sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang setingkat SMA itu, yang setingkat SMA itu bisa mengikuti, Bisa mengikuti ya, bisa Pak, ya? mengikuti, kemudian mereka akan tadi melalui seleksi di tingkat kabupaten kota dan sebagainya. Baik Bapak, tadi kan kayak untuk peserta pelajar pelopor kan memiliki inovasi-inovasi yang banyak tuh Pak ya? Betul Mas Nah, Pikos. dari inovasi tersebut Pak, apakah akan diaplikasikan nantinya di Dinas Perhubungan itu sendiri Pak? Jadi begini, jadi hak patennya kan ada di adik-adik itu sendiri. Jadi seperti misalnya waktu itu adalah helm. Yang juara 1 itu dari Demak, itu helm, dia bisa menciptakan inovasi helm. Helm ini yang terhubung dengan stop kontak. Ketika helmnya nggak dipakai, kontaknya motor tidak akan bunyi. Berarti nggak mau on ya Pak? Nggak itu ya? mau on. Nah, itu bukan kita yang mengimplementasikan, tapi adalah barangkali dengan pihak sekolah. Misalnya ada perusahaan otomotif yang tertarik. Dan waktu dipamerkan di pameran di tingkat provinsi itu laku, ada yang mau membeli. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang tadi saya sampaikan yang jam dengan inovasi bisa mendeteksi kelelahan, mendeteksi detak jantung dan sebagainya. Itu juga nanti dari pihak sekolahnya yang akan mencoba untuk barangkali ada yang tertarik. Meskipun barangkali itu masih sederhana. Barangkali masih sederhana, tapi kita patut apresiasi adalah ide-ide kreativitasnya. Jadi nanti kita mengarahkan apabila ada pihak-pihak yang lain yang akan mengembangkan teknologi tersebut. Dan itu juga kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Yang intinya adalah potensi-potensi adik-adik di tingkat SMK maupun SMA ini sangat-sangat luar biasa di Jawa Tengah, Mas Wikos. Berarti intinya kayak banyak juga ya Pak inovasi dari pelajar-pelajar yang mungkin nantinya bisa dikembangkan untuk lebih baik lagi Pak ya? Betul, dan tiap tahun selalu banyak hal yang baru, Mas Wikos. Baik Bapak. Izin Bapak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Harapan Bapak ini Pak ke depannya untuk bidang lalu lintas seperti apa Pak? Jadi harapannya tentunya bidang lalu lintas dapat melaksanakan tugas-tugas ini dengan maksimal. Ada tugas besar yang setiap tahun ditangani. Yang pertama adalah terkait dengan penyelenggaraan angkutan Lebaran, kemudian penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru. Di dalamnya ada mudik dan balik gratis. Lah bidang lalu lintas akan terlibat terkait dengan kelaikan kendaraan yang digunakan tadi. Jadi harapannya terutama untuk tugas-tugas yang utama tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan tugas-tugas yang lain adalah membantu untuk pengaturan lalu lintas terutama pada masa-masa yang tadi saya sebutkan, Mas Wikos. Pak, terima kasih Pak. Berarti secara garis besar telah dibahas ya Pak mengenai tugas dan kegiatan dari masing-masing seksi tadi ya Pak ya. Betul Mas Wikos. Terakhir ini Pak, karena sedang ramai di media sosial nih Pak, mungkin berkenan Kak kata-kata hari ini Bapak untuk sobat ngepot yang menonton podcast ini Pak. Kata-kata hari ini Pak Eri. Kata-kata hari ini jadi untuk sobat ngepot itu jadilah yang terbaik. Karena transportasi yang selamat itu membutuhkan peran serta dari
semua pihak, Mas Bikos. Jadi bukan hanya dari unsur pemerintah saja, tapi semua unsur harus terlibat sehingga jadilah yang terbaik untuk membantu melaksanakan transportasi yang selamat, aman, dan nyaman. Aman. Baik, Pak, terima kasih. Begitu Sobat Transportasi, kata-kata dari Pak Eri. Baik, Bapak, terima kasih atas waktu kesempatannya telah hadir dalam podcast pada hari ini, Bapak. Saya sebagai pembawa mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, terima kasih, Mas Terima kasih, Bikos. Bapak.